Selamat malam semuanya. Gue mau cerita dikit ya, gue tuh udah jadi komik profesional tuh dari 2012. Dan gue nih soal gini, kayaknya ada selalu stigma di masyarakat gini. Gue tuh kalau habis tampil gitu terus ketemu sama panitianya ngajak ngobrol pasti kan. Yang ngajak ngobrol ya biasa aja gitu. Tapi panitianya tuh selalu kayak gini nanyanya. Bang Gilang kok aslinya pendiam ya gitu. Oh iya emang gini gitu. Kok orangnya aslinya serius ya? Kirain lucu terus gitu. Nah ini nih yang salah nih. Kenapa orang-orang menyangka kalau komedian tuh pasti lucu terus? Padahal kan komedian gak selalu lucu. Iko Uwais juga gak kemana-mana silat kan? Dia gak akan. Iko Uwais kalau ke biasa aja gitu. Gak akan dia buka pintu. Mau beli pulsa gitu. Pulsa, mau beli pulsa. Sama permen nih, sama coklat gitu, nggak akan. Biasa aja gitu. Kenapa orang-orang gitu ya, ini komedian lucu terus pasti. Gue belum lama dari Jogja ya beberapa minggu lalu dan gue merasakan turbulence terkencang selama hidup gue gitu. Biasa gue kalau naik pesawat pernah ngerasain turbulence yang deg. Nah gitu masih mending. Kemarin tuh turbulence-nya tuh sebelum mendarat di Adi Sucipto, turbulence-nya tuh yang begini nih, yang pesawat terus gitu, turun gitu. Tau gak tuh kayak turunan pertama di Halilintar, tau gak rasanya? Pernah rasain kan naik Halilintar kan? Jadi pas turun tuh yang gitu kayak otak lu tuh masih ada di atas gitu kayak gitu. Dan gue waktu itu biasa aja, biasanya untungnya kan gengsi dong kan cowok gitu masa mau teriak. Tapi ada ibu-ibu di seberang sana tuh yang teriak, jadi pas turun teriak gitu. Ada yang Allahu Akbar, ada yang teriak-teriak gitu. Asli kayak gitu mereka teriak-teriak. Dan di pesawat kalau kalian pernah naik kan di kursi depan kita tuh kan ada petunjuk keselamatan, ada apa. Dan ada satu kartu yang jarang kita sentuh. Yaitu kartu doa-doa keselamatan, ya enggak? Jarang kita duduk aja pakai seatbelt. Tapi saat itu semua orang nyari kayaknya. Jadi saat, cari mana doa keselamatan tuh. Ibu-ibu kayaknya semua doa agama dibaca sama dia tuh kayaknya. Biar pesawatnya tuh asli beneran. Gue sih sama orang sebelah gue kan mas-mas gitu kan kita cuma pandang-pandangan terus. So-so tenang padahal dalam hati, aduh untung gak mati gitu. Pasti dalam hati tuh, serem sekali. Dan gue melihatnya nih orang-orang Indonesia ya orang-orang Jakarta lah ya. Kita nih kayaknya punya suatu suka favorit dengan stiker-stiker mobil gitu. Kenapa stiker-stiker di kaca belakang mobil? Kenapa kita kayaknya suka sindir-sindiran gitu? Lu tahu kan pasti dulu yang ngetren kemarin tuh real man use 3 pedal. Wah, ada lagi lawannya real man use 2 pedal gitu. Kenapa sih lu biasa aja lah. Lu mau matic mau enggak biasa aja gitu. Ada yang real man use no pedal soalnya pakai supir dia bilang kan wah gaya. Gak usah sindir-sindiran gitu, kenapa anak mobil mesti sindir-sindiran? Padahal yang stiker-stiker tempat wisata tuh gak pernah sindir-sindiran loh. Ya kan? Taman biasa. Biasa. Waterboom biasa aja waterboom. Gak ada, gue pernah ke waterboom, lu cuma gak ada yang gitu. Kenapa kalau anak mobil tuh sindir-sindiran stikernya? Ada lagi sekarang tren stiker mobil yang menurut gue paling norak. Yaitu happy family. Waduh itu. Kalau lu yang mobilnya ada happy family keluar mending sekarang deh keluar. Itu norak. Itu alay banget gue kalau ngeliat mobil ini apa sih happy family ini. Gue gak perlu tahu lu di rumah ada mami, ada daddy, anaknya 3, yang satu suka main bola gitu. Gue gak perlu tahu. Lu norak banget buat apa sih? Terus pakai ditulis happy family atasnya. Buat apa gitu? Apakah itu indikator kebahagiaan keluarga sekarang gitu? Emang lu pernah ditanya sama temen lu gitu, keluarga lu lagi ada masalah ya? Enggak kok bahagia-bahagia aja. Kok di mobil lu gak ada stikernya sih gitu? Gak ada. Gak ada. Itu norak menurut gue. Satu-satu disebutin keluarganya gitu kan. Untuk itu hanya ada di mobil gitu. Gue takutin ntar supir-supir Kopaja ngikutin gitu. Wah ini keren juga dari Kopaja gue pakai nih. Happy passenger gitu. Yalah. Supir, kenek, anak SMA, ibu-ibu dari pasar, copet. Ada pasti ditulis semua. Ditulis semua yang ada di Kopaja tuh pasti. Di sini banyak yang suka main game gak? Tepuk tangan yang suka main game. Lumayan banyak. Gue walaupun bukan gamers banget ya, tapi gue juga cukup suka main game dan gue sebel kayak kemarin kan Mendikbud tuh rame soal game kan. Katanya game tuh memicu kekerasan anak. Gue gak setuju kalau game tuh bikin anak jadi keras gitu. Gue punya PS pertama kali SD dan gue dari SD udah main GTA. Lu pada main GTA kan? Main dan itu seru banget dan gue sampai gede baik-baik aja. Gak jadi penjahat gue.
Apa karena main GTA gue gede ngeliat mobil? Oh mobil nih, brak gitu gue buka gitu. Enggak ada. Ini gue baik-baik aja sampai gede main GTA gitu. Gini loh, kalau menurut pemerintah game itu bisa membawa sisi negatif ke anak-anak, harusnya game juga bisa membawa sisi positif, ya nggak? Harusnya tuh kan pengaruh tuh kedua sisi gitu, nggak mungkin cuma negatif doang. Tapi menurut gue emang nggak terlalu ada sih posisi game dan perilaku anak tuh nggak ada hubungannya. Kalau memang game dan perilaku anak dan perilaku manusia ada hubungannya gitu, pasti timnas kita juara dunia terus karena kita suka main PES, ya nggak? Iya nggak? Pasti tentara kita jago karena kita suka main CS gitu. Pasti Indonesia swasembada pangan gitu, petaninya banyak karena kita suka main Harvest Moon gitu kan, nggak ada. Nggak ngaruh. Kenapa setiap acara bulan puasa nih, pas mau buka, iklannya selalu iklan sirup, ya nggak? Padahal menurut gue udah jarang orang buka puasa pakai sirup. Orang tuh buka puasa pakai gorengan. Tapi nggak ada iklan gorengan gitu. Siapa sih yang sekarang buka puasa pakai sirup? Nggak ada. Lagian iklan buka puasa pakai sirup tuh selalu lebay. Selalu ada gelas nih, ada air dari kanan, sirup dari kiri, es batu dari atas kan. Padahal kita kalau di rumah buka kulkas. Nggak seru, nggak seseru di TV. Gitu kan. Terus pasti pas ibunya kalau di iklan kan anak-anak ibu bikin sirup, wah sirup gitu kan. Wah kayaknya minumnya tuh, terus gini, wah ini air enak sekali gitu. Kita paling kalau mas sirup mulu gitu pasti kita. Kalau di rumah, lebay iklan-iklan itu ya. Dan kalau bulan puasa nih, bulan puasa kita harus segera menghadapi lagi dengan infotainment. Karena gue paling sebel nih kalau bulan puasa adalah infotainment yang meliput artis sahur. Aduh itu paling enak tuh. Lo pernah lihat gak sih? Yang kayak kamera gitu datang ke rumah artis. Terus ngetok pintu gitu kan. Tek, tek, tek. Terus artisnya buka pintu yang. Aduh pemirsa selamat pagi. Aduh aku baru bangun nih. Makasih udah datang ya ke rumah aku saat sahur. Ada orang baru bangun tapi make upnya udah tebel. Alisnya udah panjang. Udah pakai kaftan cantik. Mana ada. Itu kan pasti janjian. Gak mungkin ya, aduh baru bangun nih, ini kebetulan tidur pakai make up gitu, gak mungkin deh. Terus habis itu masuk kan kameranya ke dalam rumah kan. Wah pemirsa ayo ikut aku yuk ke meja makan yuk gitu. Dan dia ngapain di meja makan, dia nunjukin pemirsa ini tempat makan aku kalau sahur nih ada rice cooker nih, aku ngambil nasi dari rice cooker gitu. Gini nih, satu Indonesia juga ngambil nasi dari rice cooker. Itu apa anehnya? Terus lagi kan kameranya kan ke meja makan, pemirsa ini meja makan aku nih, di sini ada tudung saji itu kan dibuka ada lauk-lauknya pemirsa gitu. Di rumah gue juga begitu. Nggak ada lauknya di kolong, nggak ada. Maksud gue apa anehnya gitu lu ngeliput artis kehidupannya biasa aja kayak orang biasa. Kecuali kalau artis tuh kehidupannya keren beda sama kita manusia biasa gitu kan. Wah baru mungkin kita mau nonton gitu kan misalnya lagi ke rumah artis kan. Pemirsa ini tempat makan aku nih, nah ini rice cooker nih, nasi ngambil dari sini. Tapi karena aku artis, aku gak pakai piring. Nasinya aku ambil, aku lempar, wah aku makan nih. Kita kan nonton, wih artis keren, gila. Artis makannya gitu ternyata, gila keren banget gitu. Atau pas dia ke meja makan kan, pemirsa ini meja makan aku nih. Ini tudung saji, dibuka ada lauknya, ditutup, dibuka lagi, hilang lauknya. Wah artis bisa sulap keren. Terima kasih semuanya, selamat malam, makasih banyak.